Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bidang pengajaran dalam proses Syardos atau sertifikasi dosen di tahapan penyusunan PDD UKT-PT pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anadara Andriana dengan NIP 4127 70 06129, NIDN 0412 068802. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia. Saya mulai menjadi dosen dan mengajar sebagai dosen tetap di Unikom pada tanggal 1 Desember tahun 2014. Saya menempuh studi strata 1 saya di jurusan Teknik Informatika dan strata 2 saya di jurusan Magister Sistem Informasi. Pada semester 2018-2019 genap, 2019-2020 genap, dan 2020-2021 genap, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi dengan kode mata kuliah 01040 dan jumlah SKS yakni 3 SKS. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi. Mata kuliah Sistem Informasi ini juga merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer dan MPPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan nilai minimum kelulusan adalah D. Pada semester 2018-2019 genap, saya mengajar 3 kelas Sistem Informasi, yakni kelas IF2 dengan jumlah 29 mahasiswa, IF4 dengan jumlah 32 mahasiswa, IF7 dengan jumlah 30 mahasiswa. Dan pada semester 2019-2020 genap, saya mengajar 4 kelas, yakni IF6 dengan jumlah 36 mahasiswa, IF7 dengan jumlah 42 mahasiswa, IF8 dengan jumlah 41 mahasiswa, dan IF9 dengan jumlah 41 mahasiswa. Pada semester 2020-2021 genap, saya mengajar 2 kelas, yakni kelas IF3 sebanyak 38 mahasiswa dan IF8 sebanyak 38 mahasiswa. Dalam mengajar mata kuliah Sistem Informasi ini, saya mengikuti RPS yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang berjalan, yakni kurikulum 2016. Dan memastikan bahwa materi yang disampaikan telah sesuai dengan silabus dan RPS tersebut. Pastinya dalam mengajar saya akan menggunakan referensi termutakhir. Di mata kuliah Sistem Informasi ini memiliki 3 capaian. Jadi capaian yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya sebuah sistem informasi di dalam sebuah organisasi ataupun enterprise. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang konsep informasi, baik itu pengertian, perkembangannya, cara menganalisisnya, juga cara membuat dan mengimplementasikannya. Dan capaian yang ketiga adalah mahasiswa bisa mengetahui jenis-jenis sistem informasi mulai dari level operasional sampai dengan level top manajemen atau top manajerial. Pada proses perkuliahan, aturan perkuliahan seperti aturan kelas, aturan keterlambatan, aturan penilaian, dan cara pengumpulan tugas akan saya sampaikan dan harus disepakati oleh seluruh anggota kelas sehingga mahasiswa mengerti akan konsekuensi tindakan yang diperbuat sesuai dengan aturan yang telah disetujui di awal. Dalam mengajar setiap kelas, selain menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh kampus, yaitu LMS dan aplikasi SIAKAD, saya juga membuat grup WhatsApp grup per kelas
sehingga memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan saya sebagai dosen secara mobile, sehingga mahasiswa biasanya akan sering bertanya tentang materi ataupun tugas yang sedang dikerjakan di luar jam kelas. Di awal perkuliahan, ketika perkuliahan akan dimulai, saya membiasakan diri untuk berdoa dulu supaya ilmu atau materi yang kita bahas akan tersampaikan dengan baik. Setelah itu, saya akan mengabsen kehadiran mahasiswa satu persatu. Setelah di absen, baru kita akan masuk ke dalam proses penyampaian materi. Ketika materi selesai tersampaikan, biasanya saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, sehingga akan menimbulkan rasa keingintahuan mahasiswa terhadap materi tersebut. Sebelum kelas usai, saya akan membiasakan diri untuk mengucapkan hamdalah atas kelancaran dan berterima kasih kepada mahasiswa karena telah berkooperatif di dalam kelas. Hal ini menunjukkan apresiasi saya kepada setiap mahasiswa karena telah mengikuti perkuliahan dengan baik. Dalam mengajar, saya memakai beberapa teknik, yaitu teknik ceramah, teknik kerja kelompok atau diskusi, dan problem solving. Pada teknik ceramah, saya akan menjelaskan secara rinci, secara runut, dan perlahan mengenai materi yang akan disampaikan melalui presentasi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. Biasanya, saya membuat PowerPoint secara terstruktur sesuai dengan materi yang akan diberikan sesuai dengan RPS-nya. Saya akan mengunggah atau mengupload materi yang disampaikan melalui halaman LMS Unicom itu sebelum kelas dimulai, sehingga mahasiswa dapat membaca dulu materi yang akan disampaikan sebelumnya. Pada teknik ini, karena materi sudah saya susun secara bertahap, maka setiap kali materi pada setiap tahapan itu selesai, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya ataupun masih kebingungan akan materi yang telah disampaikan. Saya akan memastikan sebelum lanjut ke materi berikutnya, mahasiswa sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan sehingga kita siap untuk melanjutkan materi. Nah, untuk teknik yang kedua yang saya gunakan yaitu teknik kerja kelompok atau diskusi. Pada mata kuliah Sistem Informasi, mahasiswa diberikan tugas sebanyak 2 kali, yakni tugas besar UTS dan tugas besar UAS. Tugas besar tersebut dikerjakan secara berkelompok, sehingga setiap kelas diwajibkan membuat kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 5 sampai dengan 6 mahasiswa tergantung dari jumlah mahasiswa di dalam kelas tersebut. Nah, pengerjaan tugas besar ini akan saya berikan secara bertahap di beberapa minggu sebelum UTS ataupun UAS, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas besarnya itu bertahap sedikit demi sedikit agar tidak terlalu menjadi beban yang besar di saat pengumpulan atau menjadi penumpukan yang besar ketika UTS ataupun UAS. Pada setiap minggu pengerjaan tugas besar setelah perkuliahan, saya akan melakukan responsi terhadap tugas tersebut. Responsi itu akan dilakukan secara berkelompok antara saya dan kelompok mahasiswa. Pada sesi diskusi ini, biasanya mahasiswa akan lebih aktif bertanya karena mereka biasanya mengerjakan tugas atau mengalami kesulitan sehingga akan lebih aktif bertanya. Nah, pada teknik ketiga, yakni teknik problem solving, teknik ini digunakan pada saat pengerjaan tugas besar. Setiap kelompok mahasiswa harus memiliki tempat penelitian atau studi kasus yang mereka ambil, sehingga permasalahan yang dibawa dari tempat observasi setiap kelompok akan beraneka ragam dan berbeda-beda. Hal ini juga akan menambah pengalaman mahasiswa dalam kelas tersebut dalam menghadapi keberagaman masalah yang muncul dan bagaimana cara selesaikannya dengan ilmu yang telah diberikan. Pada akhir mata kuliah,
sebelum UAS, setiap kelompok diharuskan untuk mempresentasikan semua hasil kerja kelompoknya di dalam kelas. Setiap kelompok akan membuat laporan tugas besar, juga slide presentasi untuk dipresentasikan di depan kelas. Sehingga seluruh anggota kelas bisa mengetahui keanekaragaman tugas yang telah dikerjakan setiap kelompok di dalam kelas tersebut. Sesi tanya jawab ataupun diskusi antar kelompok juga biasanya terjadi pada sesi ini. Nah, untuk penilaian sendiri, saya akan menilai sesuai dengan aturan yang telah disepakati di awal. Butir penilaian itu ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai tugas, ada nilai UAS, juga nilai keaktifan. Nilai tersebut bisa didapatkan oleh mahasiswa jika kehadiran mahasiswa itu lebih dari sama dengan 80% sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh universitas. Begitupun aturan remedial, mahasiswa harus memiliki nilai kehadiran lebih dari 80%. Nah, pada semester 2019-2020 genap, karena kita menghadapi gelombang munculnya virus COVID-19, maka pengajaran yang saya lakukan tidak lagi offline, melainkan pengajaran itu dilakukan melalui media online, yaitu bisa melalui media Zoom ataupun Google Meet, selain LMS dan Siakat. Saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang diunggah ke YouTube ataupun langsung ke grup masing-masing kelas. Pada pembelajaran daring, proses belajar mengajar dilakukan seperti biasanya, tetap pada jam kuliah yang telah ditentukan sebelumnya. Mahasiswa diwajibkan membuka akses webcam dan membuka akses suara jika memang diperlukan. Sehingga saya tetap bisa berkomunikasi dua arah dengan mahasiswa meskipun ada beberapa keringanan mengingat keterbatasan device yang dimiliki oleh mahasiswa. Pada masa pandemik ini, semua tugas dilakukan secara online, dikumpulkan bisa melalui aplikasi LMS ataupun email dan grup WhatsApp. Ketiga teknik tersebut saya gunakan dalam mengajar di mata kuliah Sistem Informasi. Ketiga teknik tersebut digunakan dengan tujuan supaya capaian yang tadi telah dijelaskan di awal itu bisa kita capai. Pada akhir perkuliahan, setelah mahasiswa mengisi kuesioner perkuliahan, saya terbiasa untuk membaca tentang isi dari kuesioner perkuliahan saya, sehingga hal tersebut bisa saya jadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran saya dan perbaikannya di semester berikutnya. Sekian penjelasan saya mengenai cara pembelajaran yang saya lakukan ketika mengajar mahasiswa di mata kuliah Sistem Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari sistem informasi. Jadi kita akan ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep dasar data, konsep dasar sistem, dan konsep dasar informasi, juga konsep dasar dari sistem informasi itu sendiri. Oke, kita sekarang akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang konsep dasar data. Kalau Anda masih ingat di minggu kemarin yang kita bahas itu tentang data, pengertian data. Jadi data adalah sebuah fakta. Anda bisa mengatakan itu data jika itu adalah fakta. Fakta artinya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, adalah sesuatu yang memang betul-betul terjadi. Itu adalah fakta dan kita sebut adalah data. Nah, berdasarkan klasifikasi data, kita akan bagi data itu berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan dari sumber data itu sendiri. Nah, berdasarkan jenisnya
data itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data hitung. Data hitung adalah data hasil perhitungan. Contohnya ada berapa banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. Oh, ada 84 mahasiswa misalnya. Itu adalah data hitung 84 tersebut. Kalau data ukur, jadi yang kedua adalah data ukur. Itu menunjukkan ukuran mengenai nilai tertentu. Contohnya, berapa banyak ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem informasi. Oh, di sana ada banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem informasi. Banyak tersebut itu menunjukkan ukuran mengenai nilai tertentu. Jadi kalau berdasarkan jenisnya, data itu dibagi dua menjadi data hitung dan data ukur. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifat data. Data itu kita bagi dua juga, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data mengenai penggolongan berkaitan dengan penjumlahan. Itu adalah data kuantitatif. Data kualitatif adalah data mengenai penggolongan berkaitan dengan kualitas. Jadi kita lihatnya kualitas atau sifat tertentu, itu disebut dengan kualitatif. Nanti kalau Anda skripsi pun Anda akan ditanya hasil keluarannya itu kuantitatif atau kualitatif. Anda harus bisa menjelaskan. Jadi sini perbedaannya, di kuantitatif adalah hasil penjumlahan atau berkaitan dengan penjumlahan angka. Kalau kualitatif berkaitan dengan kualitas ataupun sifat tertentu. Itu adalah kualitatif. Kita lanjut ke sumber data. Nah, di sini kalau di sumber data kita punya data internal atau data asli, dan ada data eksternal atau data hasil observasi orang lain, bisa berupa data primer ataupun data sekunder. Jadi kalau kita punya data, ini data itu internal, itu artinya data yang memang berasal dari enterprise itu sendiri, atau memang data yang asli yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah sistem. Kalau data eksternal adalah data dari hasil observasi orang lain yang mungkin hasil kesimpulannya, hasil penelitiannya itu akan kita gunakan gitu di analisis kita. Itu berdasarkan sumber datanya. Kalau berdasarkan nilai datanya, data itu akan memiliki nilai yang tinggi apabila dia memiliki nilai ketelitian data. Jadi data itu nilai ketelitiannya berapa ya? Lalu ada komparabilitas data. Compare-nya data dengan data yang lain itu seperti apa? Dan ada validitas data. Artinya data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu adalah nilai dari data. Nah, untuk pengolahan data sih seperti biasanya ya, kita ada input, ada output, ada proses, dan ada penyimpanan data. Biasanya input itu akan berupa data, outputnya karena sudah melalui proses itu akan berupa informasi, dan semua hal tersebut pasti akan disimpan di sebuah penyimpanan data. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua. Jika yang tadi mengenai subbab pertama Anda ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung melalui LMS atau melalui WhatsApp langsung bertanya kepada saya. Yang kedua, kita akan membahas subbab tentang konsep dasar dari sebuah sistem. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sistem. Jadi kita ulang lagi, sistem adalah sekumpulan, pada intinya adalah sistem adalah sekumpulan yang saling berkomunikasi, saling terikat, dan memiliki tujuan yang sama. Itu adalah sistem. Jadi sistem gak bisa tuh yang hanya satu aja. Kita bilang dia sistem, itu kan ada banyak komponennya. Itu sistem. Sama sepertinya sistem pencernaan contohnya. Itu kan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, seperti itu. Itu disebut dengan sistem. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lambung itu adalah sistem karena hanya satu, itu enggak. Jadi harus ada beberapa komponen yang banyak yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah sistem. Kita masuk ke terminologi subsistem. Jadi kalau sistem itu adalah besarnya, maka subsistem adalah anak-anak kecilnya. Contoh nyatanya, misalnya kita punya sistem unicom.ac.id, itu ada sistemnya.
Subsistemnya Anda bisa lihat di misalnya if.unicom.ac.id atau misalnya si.unicom.ac.id. Itu adalah subsistemnya. Subsistem sendiri juga mungkin akan punya subsistem-subsistem lainnya. Jadi itu yang disebut dengan sistem. Sistem itu besar. Itu adalah terminologi dari sebuah subsistem. Nah, kalau kita lihat dari karakteristiknya, jadi karakteristik sistem itu ada beberapa. Kita lihat dari komponen sistemnya. Jadi kalau sistem itu komponennya itu biasanya ada inputan, ada output, ada proses, ada penyimpanan data, itu adalah komponennya. Lalu ada batasan sistemnya. Jadi kita harus menentukan nih, sistem kita itu batasannya sampai mana ya? Oh, saya mau membuat sistem informasi misalnya perpustakaan, tapi batasan sistem saya itu tidak akan sampai menghitung misalnya menghitung denda, itu batasan sistem. Lalu karakteristik yang ketiga adalah ruang lingkup sistem. Jadi sistem itu punya ruang lingkup, dia punya karakteristik atau ciri khasnya sendiri berdasarkan ruang lingkupnya sendiri. Seperti yang tadi, sistem informasi perpustakaan di Unicom itu pasti akan berbeda tuh sistemnya dengan sistem informasi perpustakaan di universitas yang lain. Makanya dia karakteristiknya pasti ada ruang lingkupnya. Lalu ada penghubung sistem. Jadi penghubung sistem itu adalah user interface-nya, itu adalah penghubung sistem. Kita sebagai manusia bisa berinteraksi dengan sistem ya pasti dengan penghubung, dengan interface. Lalu ada inputan sistem, lalu ada keluaran dari sistem. Jadi sistem itu harus punya keluaran. Keluarannya itu apa? Ada detailkan. Lalu ada pengolahan sistemnya, yaitu proses-prosesnya. Jadi prosesnya ada apa saja, itu adalah karakteristik dari sistem. Dan yang terakhir ada sasaran dari sistem. Jadi sistem yang kita buat itu sasarannya untuk siapa? Karena tadi contohnya saya membuat sistem informasi perpustakaan di Unicom, maka sasarannya adalah mahasiswa dan semua anggota di lingkungan Unicom. Itu adalah sasaran dari sistemnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari klasifikasi sistem. Jadi sistem itu diklasifikasi, digolong-golongkan. Yang pertama, ada sistem yang sifatnya abstrak dan ada sistem yang sifatnya fisik. Yang kedua, ada sistem yang sifatnya alamiah dan ada sistem yang sifatnya adalah buatan manusia. Yang ketiga, ada sistem yang determinasi dan ada sistem yang bentuknya probabilistik. Yang keempat, ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup. Kita bahas satu persatu ya, contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh dari sistem abstrak. Jadi sistem tersini abstrak, tidak bisa kita tentukan. Contohnya itu ya sistem antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu abstrak, kita tidak bisa menggambarkan itu seperti apa. Gitu. Itu ada contoh sistem yang abstrak. Nah, kalau contoh sistem yang fisik itu adalah contohnya sistem Android kita, sistem administrasi keuangan, sistem perpustakaan, sistem perbankan, sistem robotik, sistem dari iPad kamu, handphone kamu, sistem jaringan komputer, itu adalah sifatnya fisik. Kita bisa lihat itu fisik gitu. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi yang kedua, sistem itu ada yang sifatnya alamiah. Alamiah itu artinya terjadi memang berdasarkan alamnya. Seperti misalnya sistem tata surya itu adalah alamiah. Sistem terjadinya siang dan malam itu adalah alamiah, kita tidak membuat-buatnya. Sistem ada klimatologi itu kayak seperti sistem pada musim gugur, musim bunga, musim salju, kapan ininya, itu adalah sistem yang sifatnya alamiah. Terjadi begitu saja. Dan ada alamiah, ada juga artinya yang buatan. Semua sistem yang kita pakai sekarang seperti handphone, Android, sistem komunikasi, radio dan teknologi seluler lainnya itu adalah sistem buatan manusia. Nah, lalu ada sistem yang deterministik. Deterministik itu artinya sistemnya hasilnya pasti. Itu adalah deterministik.
Lalu kebalikannya adalah sistem yang hasilnya probabilistik, yang artinya sistemnya masih berupa kemungkinan. Misalnya ramalan cuaca atau mungkin ramalan terjadinya tsunami, kedatangan tsunami dan lain sebagainya. Itu adalah sistem yang sifatnya probabilistik. Selanjutnya ada konsep dasar dari informasi. Berdasarkan biaya dan jenis-jenisnya, itu ada biaya perangkat keras, biaya analisis, biaya faktor lingkungan, biaya perubahan, dan biaya operasi. Lalu informasi akan kita sebut bernilai jika dia itu mudah diperoleh, luas, lengkap, teliti, cocok, tepat waktu, jelas, luwes, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dan dapat diukur. Itu adalah nilai dari sebuah informasi. Kalau kualitasnya dari informasi sendiri, informasi itu harus akurat, harus tepat waktu, dan harus relevan. Itu kualitas dari informasi. Jadi Anda silahkan pelajari nilai dari informasi itu seperti apa, atau mungkin seperti sekarang Anda dapat informasi dari mana-mana, Anda bisa nilai itu informasinya seperti apa. Itu baik atau tidak, kredibel atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti itu. Nah, begitulah paparan saya mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Terima kasih telah menonton atau telah melihat video pembelajaran ini. Kita bertemu di kelas Zoom-nya pada jam yang telah ditetapkan pada jadwal kelasnya masing-masing. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, Anda bisa layangkan langsung di WA ataupun kolom komentar di YouTube berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.